Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Nas hari ini dari Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 9 di bawah judul perikop Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Mari berdoa. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutnya hidup sukacita. Pamer kemampuan di depan umum, atraksi kehebatan di tengah keramaian adalah salah satu ciri manusia. Tujuannya macam-macam. Ingin dilihat, dikenal, diakui, dipuji, dan diikuti banyak orang. Ada juga yang melakukan itu untuk membuat orang terkesan. Tujuannya mempengaruhi orang sehingga percaya kepada apapun yang ia katakan. Lalu ia mengambil keuntungan dari hal itu. Contohnya penjual obat yang senang berkoar-koar sambil menunjukkan kehebatannya di tengah pasar, terminal, atau tempat-tempat keramaian lainnya. Tujuannya agar orang percaya lalu membeli obatnya dan ia mendapat untung secara materi. Setelah itu dia pergi. Apakah obat itu berhasil atau tidak? Apakah ada dampak baik atau tidak? Ia tidak peduli. Yang penting saya untung. Begitu prinsipnya. Pola seperti inilah yang tersirat dalam bacaan hari ini. Ketika saudara-saudara Yesus menyuruhnya untuk pamer segala perbuatan-perbuatan besarnya di depan umum. Lihat ayat 3-4. Kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Saat itu, Yesus memang sedang berada di Galilea. Sementara di Yudea ada perayaan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pesta Panen. Pasti banyak sekali orang berkumpul di situ. Tempat yang sangat strategis untuk pamer perbuatan. Suasana yang sangat tepat dan kondusif untuk bisa dengan mudah menjadi terkenal dan diakui banyak orang. Dan hal inilah yang diinginkan oleh murid-murid Yesus, yaitu pamer perbuatan. Untuk membuat orang banyak segera percaya dan mengikut Yesus. Dan tentu saja itu berdampak keuntungan juga bagi mereka sebagai saudara-saudaranya. Tapi apa kata Yesus? Waktuku belum tiba. Ayat 6. Mengapa Yesus tidak mau? Karena budaya pamer bukanlah kebiasaan Yesus. Apalagi ia tahu bahwa hal itu adalah bagian dari ujian saudara-saudaranya untuknya, karena sebenarnya mereka pun tidak percaya kepadanya. Ayat 5. Yesus menginginkan rasa percaya itu tumbuh secara alami di dalam diri saudara-saudaranya melalui pengalaman bersamanya dengan mereka. Dan dengan kepercayaan itu, Yesus menginginkan mereka yang akan meneruskan menyampaikan tentang siapa Yesus, tentang siapa Tuhan, tentang apa ajaran-ajaran kebenaran yang telah dilakukannya. Karena mereka yang selalu ada waktu bersama orang lain, mereka yang selalu memiliki kesempatan untuk mengabarkan kepada orang lain, mereka punya banyak alasan untuk membuat orang lain bisa percaya kepada Yesus.
Karena pergerakan saudara-saudara dan murid-murid Yesus itu sangat bebas, luas. Mereka bisa bergerak kemana saja dengan aman. Mereka bisa mengajar dengan leluasa. Sementara Yesus dalam posisi yang sangat terbatas pergerakannya, karena saat itu ia sedang diincar orang. Ia sedang dicari-cari untuk ditangkap dan dibunuh. Karena itu ia menyuruh mereka, saudara-saudaranya dan murid-muridnya, pergilah kamu ke pesta itu, pada ayat 8. Ini adalah sebuah kalimat pengutusan kepada saudara-saudaranya, supaya mereka menjadi saksi Yesus kepada orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terkadang kita sama dengan saudara-saudara Yesus dalam bacaan ini. Ketika dalam kesulitan, ketika dalam kesakitan, kita ingin sekali Yesus datang langsung menampakkan diri dengan keajaiban, langsung melakukan pamer atraksi kehebatan. Seperti sulap, simsalabim, semua berubah cepat. Yang buruk menjadi baik, yang sakit menjadi sembuh. Kita ingin ada sebuah peristiwa spektakuler yang mudah disaksikan dan diakui dunia, supaya kita merasa aman sebagai pengikut Yesus. Kita lupa bahwa kita sebenarnya sudah diutus untuk menjadi saksi perbuatan ajaib Yesus yang sudah kita alami di sepanjang kehidupan kita bersama-sama dengan Dia, selama kita mengikuti Dia. Peristiwa-peristiwa biasa, pengalaman-pengalaman hidup yang sederhana, namun di balik semuanya itu kita merasa bahwa Tuhan ada mendatangkan sukacita. Kitalah yang bisa menjadi alat Tuhan kemudian untuk dihadirkan, memperbaiki keadaan, mendatangkan kebahagiaan, menciptakan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kesukacitaan bagi siapapun, dan tentu saja bagi dunia. Karena untuk itulah kita dipilih menjadi pengikutnya. Untuk itulah kita diutus menjadi saksinya. Mari bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Tuhan memampukan. Kita berdoa. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu, ya Tuhan. Amin.